rekan-rekan, sekarang kita masuk ke tema yang berbeda, yaitu persiapan checklist pameran tunggal ya. Yang perlu dipikirkan adalah apa kebutuhannya, terus nanti tanggal deadline-nya ya, ini tanggal berapa harus sudah mulai, terus petugasnya, karena ini gini, Mas, pameran tunggal itu kan bisa kita menyelenggarakan sendiri, bisa kita bekerja sama. Nah, dalam pameran tunggalnya Mas Ahmad Fauzi ini bekerja sama dengan Galeri Pusat Kebudayaan di Bandung kan. Berarti ada dua pihak ini, yaitu pihak Mas Fauzi dan pihak galeri. Nah, maka perlu dipertegas ini nanti ya, itu yang bertugas siapa, terus penanggung dana ini ya, penopang dananya siapa untuk bagian-bagian tertentu ini perlu dipersiapkan ya. Juga keterangannya bagaimana nanti kalau ada catatan tertentu dan cek ini untuk checklistnya itu ya. Sebenarnya ini tidak hanya untuk pameran tunggal nih, tetapi untuk pameran bersama pun juga. Cuma karena goal dari uh, kuliah seni lukis Advance ini kan teman-teman kalau mau mau lulus di kampus lukis Panjang Explorer kan mesti pameran tunggal dengan minimal 25 karya. Nah, coba kita lihat kebutuhannya apa saja. Pertama adalah masalah karya itu sendiri ya. Pertama adalah karya. Nah, karya itu rinciannya bisa macam-macam ya. Jumlahnya ya, jumlah karya tentu disesuaikan dengan dengan galeri yang ada ya, disesuaikan dengan galeri yang ada. Jangan sampai jumlahnya kurang. Nah, seberapa ya itu, kalau galerinya luas ya jumlahnya banyak, kalau galerinya sedikit ya jumlahnya sedikit. Nah, kalau karyanya itu berlebih, nah nanti di tempat kita akan bahas juga masalah ini ya, stock room. Nah, kalau berlebih itu aman, tetapi kalau kurang, nah ya parah. Yang paling bagus ya pas ya. Nah, karya itu terakhir harus sudah jadi semua kapan itu perlu dipertimbangkan ya. Dan ini berarti petugasnya tentu senimannya, dananya biasanya senimannya ya, untuk karya kan senimannya. Tapi kalau kerjasama bisa jadi galerinya itu mau membiayai pembuatan karya ya berarti yang penyandang dananya galeri kan. Tapi umumnya seniman ya, misalnya kita tulis seniman ya, seniman. Nah, terus jumlah karya tentang figura ya, figuranya. Apakah mau pakai figura atau tidak? Kalau mau figura, pesen di mana dan sebagainya. Itu siapa yang menyanggung dana dan sebagainya. Ya. Terus dipersiapkan juga karya utama ya, terutama kemarin kan Mas Fauzi saya minta mengecek lokasinya, terus ada tempat yang sangat strategis, tapi harus pakai karya dengan ukuran besar. Nah, itu fungsinya kita survei lokasi agar memastikan ya karya utama ini usahakan memang karya-karya yang benar-benar apa namanya benar-benar yang paling istimewa ya. Terus juga data karya ya, data karya seperti yang sudah biasa dikerjakan oleh teman-teman ya. Judul, tahun, ukuran, bahan itu semuanya sudah dibuatnya. Bismillah. Baik, itu tentang karya. Nanti kalau sudah berarti dicek ya. Oh sudah semua, berarti kalau sudah dicek ya, sudah dicentang gitu ya, berarti semuanya sudah beres ya. Kalau belum dicentang ya, di sini pakai centang misalnya sudah beres semua, jumlahnya sekian, taruhlah jumlahnya ada 25 misalnya, jumlah ada 25 misalnya ya, misal aja nih. Terus sudah beres berarti dicentang gitu ya. Kalau belum beres ya jangan dicentang karena ini uh, checklist itu ya, untuk menunjukkan mana yang sudah siap dan mana yang belum. Itu karya ya. Terus nah ini
match. Oke ya. Nomor 1 karya. Terus nomor 2 tempat itu sendiri. Tempat. Ini saya tulis berdasarkan pengalaman saya mengelola pameran, baik pameran tunggal maupun pameran bersama ya. Jadi nanti kalau memang kurang ya silakan Mas Fauzi bisa menambahkan ya kira-kira yang mana. Pertama yang perlu kita cek adalah tempatnya itu ya, tempat ruangan ya, ruang pameran. Ruang pameran ada berapa di sini, ruangannya berapa, dan nanti kira-kira akan ditempati untuk karya yang mana aja ya silakan dipertimbangkan. Mas Wahyu kan sudah melihat ke sana ya. Terus listrik ya, listrik. Nah ini tempat ini nanti saya pikir Mas Ahmad Wahyu sudah membuat MOU ya. Itu listrik siapa yang membayar dan sebagainya kan. Ini data ini sekaligus bisa untuk menyusun MOU. Nanti kira-kira yang yang menanggung ini siapa, yang menanggung itu siapa ya. Masuk kebersihan misalnya, kebersihan. Kalau hal-hal seperti ini memang sudah ditanggung galeri sangat enak ya. Sudah seniman tinggal berpameran saja. Tetapi kalau bisa dipastikan kita lebih, misalnya ini galeri ya, kita lebih enak ribut di depan ketimbang ribut di belakang ya. Kalau kita ribut di belakang ya, ternyata setelah selesai baru kita ditagih listrik, itu kan sangat gak enak ya. Jadi usahakan ini benar-benar dipertimbangkan, dipastikan gitu ya. Kalau misalnya nego di depan kan sudah enak ya, dan saya yakin Mas Fauzi dalam hal ini sudah ya. Terus terkait dengan jual beli ya, transaksi. Nah di transaksi itu yang perlu dipersiapkan ini sekaligus persiapan ya, checklist ya, namanya aja checklist ya. Apa yang sudah dipersiapkan, apa yang belum, apa yang sudah dibahas, apa yang belum gitu ya. Daftar harga. Mas Fauzi kan ini. Daftar harga ini pasti seniman ya. Daftar harga seniman. Apakah ini sudah dibuat semuanya misalnya? Itu seniman. Terus ada juga yang perlu kita pertimbangkan adalah persentase. Mas seniman mendapat berapa persen, terus galeri mendapat berapa persen. Nah itu perlu dipertimbangkan. Terus kontak penjualan ya. Ini siapa yang berhak menjual? Apakah seniman berhak menjual ataukah harus dari galeri, atau misalnya kalau ada yang mau beli lewat seniman, apakah harus dikatakan dulu kepada galeri, atau diberi yang membeli itu diberi kontaknya galeri, atau bagaimana? Itu dipertimbangkan ya. Masa berlaku kerjasama juga ini kerjasama. Kalau nggak dibahas biasanya dia sifatnya berarti pas pameran itu saja. Kadang ini nggak ditanyakan ya, karena kalau ditanyakan nanti malah bikin mempersulit diri kadang. Kalau nggak dipertanyakan berarti biasanya masa berlaku kerjasama itu hanya ketika pameran. Tetapi beberapa galeri itu memperlakukan masa kerjasama itu sampai 3 bulan ya. Beberapa galeri melakukan seperti itu. Misalnya kita pamerannya bulan Mei. Nah, ketika masa berlaku kerjasama itu sampai 3 bulan, berarti 3 bulan setelah pameran ya. Misalnya Mei tanggal terakhir, berarti Juni, Juli, Agustus. Nah, penjualan sampai Agustus itu masih termasuk
di dalam masa berlaku kerjasama, maka persentasenya itu masih tetap berlaku. Nah, ini kalau bisa memang dipertanyakan ya, bisa jadi tawar-menawar juga boleh ya. Misalnya masa berlakunya jangan 3 bulan, 2 bulan saja. Misalnya seperti itu ya. Ini perlu dipertanyakan juga ya. Tetapi kalau tidak disampaikan itu biasanya dia berlakunya ya selama pameran itu aja. Itu. Jadi kadang tidak ditanyakan memang kalau tidak ditanyakan berarti berlakunya itu mas waktu pameran itu. Lalu misalnya ya ada diskon misalnya, ada potongan harga. Nah, ini ada bermacam-macam jenis galeri ya. Ada yang potongan harga, dia minta dipotong. Kalau ada yang menawar, karena begini, jual beli lukisan itu umumnya ditawar ya. Jarang sekali yang tidak ditawar. Nah, ketika ditawar, itu bagaimana pihak galeri? Dia kan harusnya kalau ditawar harus bilang ke senimannya ya. Kalau ditawar harus bilang ke senimannya karena kalau tidak kan wong senimannya sudah memberikan batas harga. Cuma kadang punya problem gini, kalau dia itu tawar menawar, sementara gini, orang beli lukisan itu biasanya cepat waktunya. Kalau sudah ada di pameran gitu ya, di pameran terus ada tamu datang, kolektor datang, terus dia suka, itu kalau tidak langsung dieksekusi saat itu misalnya, ya tidaknya gitu ya, deal tidaknya, ketika dia pulang, ketika dia pergi itu sudah berbeda pikirannya ya. Dia sudah melihat ini itu sudah berbeda pikirannya. Wah nggak jadi untuk beli dan sebagainya. Biasanya didealkan dulu. Nah, ketika deal itu kan dia biasanya tawar-menawar. Nah, kalau tawar-menawar ini eh, galeri ya, jadi kolektor kan bertanya ke galeri bertanya ke seniman, boleh nggak? Kalau pamerannya itu pameran bersama dan ada panitianya lagi gitu, ya itu biasanya lama kan. Contoh misalnya ya, kolektor bertanya ke pihak galeri. Galeri bekerja sama dengan Painting Explorer. Painting Explorer dengan seniman. Kan lama itu. Eh, apa galeri telepon Painting Explorer. Painting Explorer telepon seniman. Kan jadi lama sekali kan prosesnya. Nah, itu kan biasanya pembeli jadi sudah males dulu kan. Maka ada model eh, mencantumkan harga ini ya, harga range, misalnya harga tertinggi sekian, harga terendah sekian. Tetapi kalau ini pameran tunggal, saya pikir nggak perlu karena Mas Fauji selama berlangsungnya pameran, apalagi ini kan waktunya kan pendek ya, dari 2 Juni sampai 11 Juni kan, hanya beberapa hari. Nah itu potongan harga langsung aja suruh menghubungi Mas Fauji kan, eh, potongan harga tetap menghubungi seniman agar apa? Agar lebih jelas nanti potongannya berapa ya. Mas Fauji menetapkan aja harganya sekian. Kalau ada potongan ya nanti silakan hubungi. Gitu aja nggak apa-apa. Karena langsung kan hubungannya galeri dengan seniman. Nah, ini perlu hal-hal yang perlu ditimbang ya agar apa namanya agar lebih jelas ya. Oke, itu masalah transaksi ya. Terus misalnya lagi ya, ini banyak sekali sih yang perlu kita timbang ya. Eh, ya, saya coba bentar. Saya coba sampaikan ini agar paling tidak pernah kita diskusikan ya kalau ada apa-apa itu oh ini begini ya, ini begitu ya. Ini sekali lagi ya saya tulis eh, tidak memakai referensi buku tertentu, tetapi lebih ke pengalaman di dalam mengelola pameran. Terus nomor 4 ya setelah karya misalnya ini nomornya bisa diubah-ubah tapi saya usahakan sesuai dengan perjalanan ini ya, perjalanan penyelenggaraan pameran ya. Terus kira-kira tentang packing.
packing karya. Nah, packing karya itu packing awal ya, packing awal. Karena nanti ada packing akhir kan. Setelah pameran itu juga perlu packing. Ini packing awal dulu. Itu nanti silahkan, biasanya dari seniman ini, biasanya bahannya dulu apa? Bahan ya. Bahan, apakah pakai kardus, ataukah pakai kayu ya, kayu triplek gitu kan. Packing di awal ya. Nanti ada packing pengembalian atau packing penjualan. Nah, ini disiapkan ya. Ini biasanya seniman ini. Seniman. Oke, terus saya baca dulu nih. Siapa Paulus ya, dekat 20 km. Mas Oji, saya izin nanti japri WA aja Pak terkait kesatuan objek tadi. Terima kasih arahnya. Oke. Tapi tetap sing paling jos dan senior di kelas ya Om Kos ya. Memang Mas Kus Trita memang ini ya, piawe ya dalam berkarya. Mas Edi Santoso, selamat malam semuanya. Saya agak terlambat. Oke, Mas Edi Santoso. Mas Paulus, Mas Denny tanya, kalau pameran itu yang ditampilkan karya advance saja, kalau kalau maksudnya pameran apa? Kalau pameran Painting Explorer yang negeri di Cloud, ya yang di advance, dan itu didiskusikan ya. Silahkan Mas Paulus mengikuti apa namanya? Bentar. Nanti aja wis. Nanti saya japri ini ya, temanya ya Mas ya. Nanti saya japri temanya yang negeri di Cloud. Jadi silakan tema itu diolah, terus di karyanya dikirimkan di tugas kuliah seni lukis advance yang tadi saya tunjukkan nomornya itu, membuat karya sesuai dengan tema itu ya. Terus nanti kalau karya itu sudah bisa kita diskusikan di kelas. Biasanya memang apa, misalnya kurang ini kurang itu ya. Intinya kita akan menampilkan karya yang paling ini ya, paling layak lah, menampilkan karya yang paling layak. Maka kadang ada diskusi ya, diskusi ini itu ya. Ini kurang itu gitu, agar karyanya memang benar-benar karya maksimal. Nanti ya yang nomor 66 tadi. Oke. Nanti saya ini ya, saya japri nggih Mas Paulus ya. Atau sebentar. Oh, ini sudah saya tuh. Oke, nanti aja saya japri, saya carikan ini infonya tentang pameran Painting Explorer negeri di Cloud ya. Nanti tolong diingatkan ya Mas ya. Kalau saya lupa menjapri tentang open call pameran itu ya. Tapi sebenarnya sudah saya upload juga ya di Painting Explorer. Tapi nanti untuk mempertegas saya japri. Oke, saya teruskan nggih. Terus nomor 5 itu tentang transportasi awal ya. Nomor 5. Transportasi awal ya. Transportasi awal silahkan dipertimbangkan ya. Misalnya mobilnya ini apa truk ya, truk bukaan ya. Pakainya apakah truk ataukah box ya, mobil box ya, mobil truk. Ini benar-benar dipertimbangkan ya, apalagi kalau Garut sampai ke Bogor, Garut sampai ke Bandung ya, harus dipertimbangkan tentang keamanannya dari hujan ya. Truk berarti mesti pakai terpal ya, dari keamanan dari hujan. Apalagi sekarang kan musim hujan ya. Silahkan dipertimbangkan gitu. Lalu nomor 6 itu yang perlu perlu dibahas itu adalah sebentar. Ini nanti ini ya,
Kalau misalnya tidak urut ya tidak apa-apa ya, yang penting poin-poin ini adalah poin-poin yang perlu dipertimbangkan gitu kan. Terus tulisan misalnya, tulisan. Tulisan ini termasuk ya tulisan tentang dari kurator, berarti otomatis mempertimbangkan masalah kuratorial ya. Tulisan kurator, kurator. Terus tulisan kuratorial ya, yang nanti untuk apa namanya untuk dimuat di katalog. Lalu tulisan sambutan misalnya, atau wall text ya, wall text eh, yang dipajang di dinding itu kan. Itu biasanya yang menulis kurator ya. Ini kurator. Nah, berarti ini kuratornya siapa? Itu nanti silahkan didiskusikan ya. Apa namanya? Dengan pihak galeri. Sambutan galeri ya, sambutan galeri. Sambutan galeri. Nah, apakah seniman perlu menulis sambutan seniman? Kalau perlu menulis ya dipersiapkan aja tulisannya, mempersiapkan tulis CV ya, mempersiapkan data karya tadi termasuk ya karya data perlu dipersiapkan ya. Oke, lalu yang perlu dipertimbangkan lagi adalah paling tidak ini ya desain ya, desain. Desain itu penting karena ini yang akan menampilkan apakah apa namanya apakah tampilan ini terlihat elit atau tidak, terlihat eksklusif atau tidak, terlihat keren atau tidak. Itu apa namanya terkait dengan desain ini ya. Desainnya itu meliputi agar ya, agar lebih jelas ya. Desain poster ya, poster. Nah, ini poster ini juga perlu ditimbangkan ukurannya ya, ukuran apakah untuk Instagram, untuk WA atau Reel dan sebagainya ya, dan lain-lain ya. Ini perlu dipertimbangkan ukuran posternya. Terus juga desain spanduk misalnya ya. Kalau di sana kan ada ya kalau nggak salah biasanya di pusat kebudayaan galeri pusat kebudayaan Bandung itu di depan atau di atas pintu itu dipasang spanduk. Nah itu ukurannya berapa? Ukurannya berapa? Dan yang paling penting ini ya siapa yang sorry ini petugas kok di sini. Ini salah ini. Petugasnya di sini. Yang paling penting adalah siapa petugasnya ini ya. Kalau ini semua sudah di handle oleh galeri enak ya. Galeri sudah menghandlenya. Maka tinggal dilihat aja tesnya, ditanyakan ya. Kalau misalnya ini dengan galeri gitu, itu silahkan ditanyakan yang membuat siapa, terus boleh nggak sebelum dipublish saya mengeceknya gitu ya. Karena jangan sampai apa yang dipublish itu tidak sesuai dengan keinginan kita atau apa yang dipublish itu kurang ini ya kurang mewakili terhadap artistik yang kita buat ya. Poster spanduk ini biasanya satu nada ya, ada baliho kadang ada kadang enggak ya, baliho gitu. Dan yang paling penting juga adalah caption ya, caption tulisan, caption karya, desainnya bagaimana gitu. Dan yang paling penting adalah katalog ya, tentu saja katalog. Katalog itu nanti berisi karya semua ini dan juga tulisan ya. Oke. Ini, aduh sorry.
Lalu yang penting lagi kita kita persiapkan atau kita bahas adalah cetak ya, cetak. Nah, poster itu misalnya kalau ada yang mau ditempelkan di eksternal di offline ya berarti harus ada yang dicetak ya. Poster misalnya ya, poster offline misalnya mau ditempelkan di mana misalnya ya. Tapi sekarang jarang ya. Saya hampir nggak pernah membuat poster cetak itu nggak pernah ya karena sudah di Instagram, di Facebook, di YouTube itu sudah cukup ya. Lalu cetak seperti ini ya, seperti yang di atas ini ya. Ini yang perlu adalah petugasnya dan kapan. Nah, ini yang penting ya. Tanggal ini kalau kelewat bisa ini ya, bisa parah nanti belum dibuat lah, belum dicetak gitu itu wah so keteteran gitu ya. Mana nih? Ini yang perlu diperhatikan ya, tanggal ini ya, tanggal harus dibuat lah. Udah nggak usah saya tandai, tapi anggap saja ini dipertimbangkan ya. Tanggal ini harus benar-benar dipertimbangkan ya. Lalu nah, yang perlu dipertimbangkan lagi adalah publikasi ya, publikasi. Ini agar apa yang kita buat ya, agar pameran yang kita buat ini dikenang, dicatat gitu ya. Kalau sampai ini nggak tercover kan iman-iman ya. Publikasi itu mulai dipertimbangkan ya dari media mainstream. Misalnya kalau di Jogja ada KR atau nasional ada Kompas, ada Tempo gitu ya. Berarti sebelum publikasi kita buat press release-nya. Press release terus media massa mana ya? Media massa. Terus media sosial. Media sosial apa saja ini dihitung ya. Misalnya WA, terus Instagram, Facebook dan sebagainya ya. Kalau perlu sekarang yang paling paling penting ya influencer ya. Influencer itu penting ya. Kalau ada influencer itu perlu juga ya karena zaman sekarang itu memang model iklan yang paling efektif influencer ya. Kalau toh bisa pasang iklan bagus ya, iklan di Instagram misalnya ya. Lalu kalau press release ya, apakah mau diadakan jumpa pers misalnya? Karena tadi ada jumpa pers, apakah mau dilaksanakan atau tidak? Itu ya. Ini berarti nomor 9. Nomor 9. Terus kita ke nomor 10 ya. Undangan. Ini kita perhatikan undangan yang sifatnya terbuka seperti di publikasi tadi ya. Kalau ini adalah undangan yang sifatnya personal ya, japri. Bisa juga dalam bentuk undangan online pakai WA atau undangan offline, undangan cetak ya. Tapi sekarang tidak ada ya, nyaris tidak ada lah. Saya nyaris jarang sekali mendapatkan undangan ini ya, undangan cetak itu ya, karena udah nggak efektif ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah
mungkin VVIP-nya siapa gitu ya. VIP siapa di apa di kalau bisa bertanya ke pihak galerinya bagus ya, VIP itu, atau undangan umum. Siapa seniman misalnya ya, senimannya siapa, seniman yang diundang. Seniman, seniman. Nah, kalau bisa tanya, ada nggak kolektor yang diundang? Kolektor atau wartawan. Wah, ini sudah mulai berat ini. Wartawan atau bisa juga budayawan dan lain-lain ya. Budayawan. Semakin jelas semakin bagus ini ya. Kalau bisa memiliki link yang jelas ya, bagus sekali. Nanti kekurangannya bisa ditambahkan sendiri nih, Mas Ahmad Fawi. Jadi saya pikir sudah banyak ya. Lalu hal yang perlu ditimbang lagi adalah selain undangan, itu juga pas display ya. Display. Yang paling penting ini siapanya ini, petugasnya. Apakah ini dari petugasnya dari galeri, ya, galeri atau seniman? Ini dipastikan ya, siapa yang bertugas mendisplay. Kalau seniman berarti seniman harus mencari display ini harus, kalau misalnya Mas Fauzi sendiri yang display, ya Mas Fauzi harus cari teman-teman yang bisa bantu ya, tukang gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan adalah alatnya, alat seperti palu dan sebagainya lah. Ini sampai detail ya, gun taker, terus ubeng, tang. Wah, ini perlu benar-benar kelihatannya sepele, tapi kalau di lapangan itu tidak siap, wah repot ini. Bor, ya, kabel, gunting, ya, gunting, cutter, dan lain-lainnya. Itu alatnya. Banyak ini. Bahan ya, bahannya itu apakah mau digantung berarti dengan senar, paku, skrup, isolasi, nanti terutama untuk memasang captionnya ya. Nanti makanya ini dipastikan siapa yang menghandle ini ya, agar tidak keteteran ya. Maniman nanti kasihan kalau sampai keteteran di jalan ya. Baik, itu nomor 11. Lalu perlu juga diperhatikan adalah pas pembukaan ya. Pembukaan pameran. Pembukaan ini siapa yang membuka? Pembukanya siapa ya? Tokoh yang membuka. Tokoh pembuka. Nah, bahkan ini kalau mau kita benar-benar benar-benar persiapkan ya, itu sampai penerima tamu. Terus ini kalau semua sudah galeri enak, tapi ya penerima tamu. Terus misalnya yang paling penting lagi adalah makanannya.
konsumsi, terus buku tamu dan lain-lainnya, buku tamu, performance, performance. Kalau yang di Panjang Explorer kemarin kan musik ya, Mas Bos cerita ya, performance dan lain-lainnya. Ini silahkan dipertimbangkan, silahkan dipersiapkan. Kalau pas diskusi dengan pihak galeri bisa dibahas ya. Paling enggak sudah ada modal ya untuk membahas hal ini ya. Kalau misalnya ketemu dengan pihak galeri ya. Tadi display sudah, pembukaan sudah ya. Terus ini 13 ya. Penjaga harian. Penjaga harian. Ini dipertimbangkan ya. Misalnya kalau ada shift pukul berapa ya. Pukul berapa sampai berapa. Berarti misalnya penjaga apakah dia apakah shift gitu ya, dengan shift. Kalau dengan shift berarti berapa orang dan sebagainya ya. Ini ya sekali lagi perhatikan ya, siapa yang bertugas, tanggal berapa dia bertugas, dananya siapa yang memberikan dana ya, apakah seniman atau galeri. Oh ya, tadi ini misalnya ini tadi di sini sudah seniman ya, petugasnya dari seniman. Galeri namanya siapa ya, namanya. Kalau pengen pasti itu harus nama ya, dari pihak galeri, nama siapa gitu ya, termasuk ini tadi ya, siapa yang bertugas, apakah dari Mas Fauzi. Nah, ini namanya siapa, dari mana gitu kan, apakah dari Mas Fauzi, apakah dari galeri kan gitu. Terus kita juga perlu mempertimbangkan masalah bongkar ya, bongkar display, bongkar karya. Ini alat bahannya sama lah ya, jadi alat dan bahan dipertimbangkan seperti tadi ya. Alat untuk display, alat dan bahan dipertimbangkan ya. Lalu dipertimbangkan juga tentang ini ya, tentang transportasi akhir ya, transportasi pemulangan. Nah, ini dengan kendaraan apa? Ini perlu ditimbang juga ya. Lalu dibahas juga misalnya ya, kalau ada ada penjualan ya, itu transportnya seperti apa ya, misalnya packing penjualan, kalau ada yang terjual ya, packing penjualan. Nah, itu siapa yang akan menanggung misalnya ya, atau misalnya juga transport penjualan atau ongkir ya. Berarti kalau sudah berjalan ongkir ya. Nah, itu siapa yang menanggung? Apakah biasanya ya kolektor ya. Nah, kolektor nggak mau, ditanggung siapa? Mungkin bersama-samaan gitu. Itu ya, banyak yang perlu ditimbang ya, tetapi ya jangan jadikan ini menjadi beban ya. Paling tidak ini saya tulis, saya sampaikan agar sudah punya ini ya, punya gambaran ya, tidak kaget nanti ketika
di lapangan ternyata bertemu dengan banyak hal. Paling tidak ketika ini sudah diketahui kan jauh lebih enak. Gitu nggih, teman-teman, rekan-rekan Painting Explorer, kita sudah kuliah cukup panjang ini sampai ke 1,5 jam ya. Mas Paulus, Mas Denny untuk pameran tunggal ya, bukan pameran yang bulan. Ini ya, ini pameran tunggalnya Mas Fauzi. Ini kebutuhan pameran tunggalnya Mas Fauzi. Mas Fauzi akan pameran tanggal 20 tanggal 2 Juni 2024. Kalau kita kan lebih sehari sebelumnya ya di Painting Explorer tanggal 1 Juni 2024. Kalau yang pameran Painting Explorer teman-teman nggak terlalu memikirkan seperti ini. Ini kan nanti untuk yang pameran kan banyak kan saya yang membahas dengan pemilik tempat yaitu Loman Park Hotel. Kalau yang untuk Painting Explorer teman-teman hanya menyiapkan karya, packing karya ya. Jadi yang ditanggung seniman itu karya, packing karya baik saat mengirim maupun pemulangan dan transportasi karya. Itu aja. Nah, packing dari rumah misalnya. Terus membayar ongkir sendiri sampai ke hotel. Nah, nanti kalau laku akan packing karyanya tergantung ya. Kalau packingnya itu bisa dipakai lagi seperti yang tahun kemarin ya, seperti yang tahun sebelumnya. Packingnya itu bisa dipakai lagi ya udah pakai packing itu. Maka usahakan membuat packing yang kuat yang bisa digunakan ulang. Ya udah berarti pakai packing itu. Terus kalau terjual ya transportasinya ongkirnya kita mintakan ke kolektor. Tetapi kalau kolektor nggak mau biasanya nanti kita bahas nanti misalnya ditanggung bertiga antara seniman Painting Explorer sama pihak Loman misalnya pemilik tempat atau bisa jadi dari Loman sama Painting Explorer atau tapi biasanya kalau defaultnya itu packing itu adalah dari seniman ya. Packing itu dari seniman. Nah, nanti kalau nggak laku, packingnya tadi kan dari seniman. Itu akan kalau packingnya itu bagus ya, itu akan dipakai lagi. Kalau packingnya rusak, nah nanti akan yang memaking adalah pihak jasa kirim. Kita kemarin pakai JNT, jadi nanti seniman akan dihubungi JNT untuk membayar ongkos kirim secara COD dan packingnya ditelepon oleh JNT untuk membayar di awal. Itu untuk pameran Painting Explorer. Kalau ini kesiapan pameran sendiri ya, pameran tunggal ya, pameran tunggal. Dalam hal ini adalah Mas Fauzi yang akan berpameran di Bandung. Itu